Masih ingat di benak kalian seorang ASN Bekasi 8,6 miliar? Masih ingat kan di Bekasi? Inilah hebatnya netizen Indonesia, biar tahu kalian. Perbuatan yang dilakukan si ibu ASN itu kan hanya perbuatan melakukan tindakan intoleransi terhadap tetangganya. Tapi yang jadi sorotan para netizen itu harta kekayaannya. Hati-hati kalau sudah berhadapan dengan netizen. Sekali bikin rujak orang itu menggilingnya itu nggak tanggung-tanggung. Iya betul. Ngeri netizen Indonesia ini. Istilahnya menembak, ditembak bapaknya yang mati mamanya. Gimana-mana itu nanti pelurunya itu, biar tahu kalian. Ya, jadi gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, itu adalah tindakan yang memang betul-betul brutal lah aku bilang. Tapi tahu enggak kalian, ternyata di Parepare tindakan penolakan dan juga penutupan sebuah sekolah swasta Kristen di Parepare, Sulawesi Selatan, ternyata inisiatornya adalah seorang ASN. ASN namanya si Fahru. Siapa namanya itu kalau nggak salah itu? Nggak penting sama aku ingat namanya. Fahri Nusantara namanya. Tidak peran saja. Tentukan saja kapan ini mana perannya. Saya tidak akan pimpin perannya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan poso ini Parepare. Apa? Saya ini ketua PIC. Saya cukup mendapat 10 nomor, 1000 lantas akan turun di sini. Ya, Fahri Nusantara ini orang ya, jujur aja aku mau soroti dulu beberapa poin yang disampaikannya ya di dalam pertemuan dia dengan beberapa orang di sana ya. Yang pertama, ini orang manusia nggak punya otak. Nggak punya otak kalau aku bilang. Coba bayangkan ya, dia itu adalah seorang aparatur sipil negara ya. Seorang aparatur sipil negara, ketika dia diambil sumpah, dia bersedia untuk setia terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan juga dengan Pancasila, ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaannya, ya, kenapa kau nekat menabuh genderang perang di tengah-tengah masyarakat Kota Parepare? Ya, ada ajakan dari kau mengajak massa di sana untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan perang, ya. Dan kau katakan apa? Kalau perlu Parepare ini kita bikin seperti Poso. Nggak punya otak kau, nggak punya otak. Ya, kau tuh nggak punya hati, nggak punya nurani. Makanya kau seenakmu aja ngomong. Ya. Sekarang begini, ini jadi pusat perhatian ya Bapak ya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tolong Pak, orang ini yang namanya Fahri Nusantara ini harus ditangkap sekarang juga. Karena apa? Karena dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang menyesatkan. Tindakan-tindakan yang mengarahkan orang untuk mati konyol. Ya. Dia berencana ya akan merubah Kota Parepare seperti Poso. Bagi yang nggak tahu ya, beberapa tahun yang lalu ada kerusuhan ya, kerusuhan yang didasarkan oleh agama ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah kerusuhan yang paling mengerikan. Akibat kerusuhan ini, banyak korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan.
Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah Deklarasi Damai Malino I pada bulan Desember tahun 2001 yang merupakan inisiatif dari Pendeta Ato Bondo. Beliau menghubungi SBY selaku Menteri Koordinasi Politik dan juga Keamanan pada saat itu, Yusuf Kala sebagai Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan juga Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti dengan ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya, pemerintahan pusat berperan sebagai fasilitator dan juga mediator dalam usaha dilakukannya perdamaian di Poso. Kemudian, diadakanlah pertemuan pada tanggal 18 Desember hingga 20 Desember tahun 2001. Pertemuan ini diadakan sekaligus untuk melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang bertikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh peserta dari kelompok M dan juga kelompok K, masing-masing 25 peserta sebagai mediator. Dan hasil dari pertemuan ini membuahkan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan juga bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Poso. Itu dia kisah mengenai konflik yang terjadi di Poso pada saat itu. Melalui rentetan peristiwa yang terjadi, kita dapat menyadari bahwa persoalan mengenai etnisitas dan juga agama di Indonesia. Jadi ini manusia ingin membuat kota Parepare sama seperti Poso. Kalian orang Parepare, kalian warga Parepare, kalau memang kalian memang turut apa kata manusia yang satu ini, memang betul kalian menginginkan kehancuran bangsa ini. Ini dengan bangganya kau bilang ke aku, ketua FPI, ketua FPI, ketua FPI. Begitu kau telepon nanti langsung Laskar 1000 turun. Sekarang jangan cuma disuruh turun, ya. Kalau bisa dikasih konsumsinya. Kalau bisa nanti saya yang maju di depan memimpin perang. Siapa kali kau? Matanya ini. Sekarang begini, ya. Ini hati-hati, ya, perkataanmu ini sudah direkam, ya, oleh tim cyber yang ada di kepolisian. Karena apa? Kami bergerak, semua YouTuber yang ada, ya, di dalam barisan pembelanya Joko Widodo itu bersepakat untuk memviralkan kau, biar tahu kau. Biar sekalian kau terkenal. Heran aku ngelihat. Ini Bapak tolonglah dulu Pak, ya, kalau untuk kedepannya ini jadi evaluasi lah untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tolonglah orang-orang yang akan menjadi PNS, menjadi ASN, diberikan tes wawasan kebangsaan. Ya, coba bayangkan kalian, seorang ASN, dia mengaku dengan bangganya ketua FPI. Padahal kita tahu bahwasanya FPI adalah organisasi terlarang, ya, yang yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia, ya, walaupun sudah berganti nama dan secara dasar hukum dan juga anggaran dasar dan juga secara undang-undang sah karena mereka berganti nama walaupun singkatannya sama, tapi perlu dicurigai ada apa seorang ASN menjadi ketua FPI. Ini harus dipertanyakan, ya kan? Apa yang menjadi apa keistimewaan dia gitulah. Ya, makanya aku bilang hati-hati kau, ya. Pokoknya kau harus viral. Kau ajak masyarakat itu untuk berbondong-bondong bersiap-siap untuk perang. Kau aja perang sendiri. Kalian tahu ndak, ya? Peperangan di Poso itu adalah salah satu peperangan yang mengerikan. Sekitar 370 meninggal dunia, 575 itu luka-luka berat, dan ada sekitar 1000 sekian orang yang kehilangan tempat tinggal. Itu ngerti ndak kau, kampret? Kau ajak orang perang, dengan coba bayangkan, ya, bayangkan kalian, itu forum bersama,
Ya, dan tahu nggak kalian, tindakan manusia yang satu ini mendapatkan protes keras dari 5 organisasi kemasyarakatan. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya, potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare agar Fahri Nusantara ini ditangkap segera karena ini merupakan provokasi. Ya, organisasi kemasyarakatan. Ya, jadi kalau ku bilang maju terus bang. Ya, jangan kasih kendor yang namanya Fahri Nusantara harus bisa dijebloskan ke dalam penjara. Karena apa? Ini orang tindakannya sudah sangat meresahkan. Ini orang tindakannya sudah memecah belah. Ini orang tindakannya sudah sangat berbahaya. Levelnya bukan cuman meresahkan, levelnya bukan cuman sekedar mengganggu, tapi ini levelnya sudah berbahaya. Gitu loh. Karena apa? Dengan terang-terangan ini manusia ingin menciptakan perang yang sama dengan Poso. Hati-hati kalian orang-orang yang ada di Kota Parepare ya. Kalian bisa betul-betul jadi Poso kedua. Karena apa? Hasutan dari orang-orang model seperti ini. Yang tadinya masalah bisa diselesaikan dengan baik ya, dengan kekeluargaan. Ya, mereka itu inginkan apa? Ya situasi-situasi seperti ini. Situasi-situasi perang seperti ini. Gitu loh ya. Jadi sekarang begini ya, ini masukan juga ini untuk Bapak kepolisian, Pak. Ya, jadi kalau bisa tolonglah Bapak juga sebagai aparat penegak hukum jangan berat sebelah, ya. Jangan kalau misalnya yang minoritas bikin masalah, contohnya langsung cepat-cepat kalian tangkap. Begitu mayoritas, ya, yang bikin masalah, ya tiba-tiba datang misalnya orang membuat kerusuhan, kalian diam-diam aja. Gitu dong ya. Jadi tolonglah dulu ya untuk pemerintah Kota Parepare ya berbicara tentang sekolah Yayasan Kristen Gamaliel itu ya. Kalau masih bisa dibicarakan, diskusikan dengan baik-baik. Bukan begini caranya si Fahrul Rozi dengan menciptakan perang. Ini manusia memang gak punya otak ya. Capek kita bagaimana caranya kita merajut keberagaman, merajut perbedaan di antara satu dengan yang lain. Ini orang berusaha untuk memecah belah. Manusia nggak seperti itu. Ya, manusia nggak seperti itu. Gitu loh. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. With all due respect, Foreign Minister Bu Retno, don't you think it's a bit hypocrite to speak about injustice in Palestine, while in your own country, in front of your very own eyes, there are still injustice to the Christian minority? Today is Monday the 30th of September 2024, and what you see here is an oppression by the majority against the Christian minority, oppressing the freedom to worship God. This kind of oppression is happening every week in different places in Indonesia. Open your eyes, Bu. It's hypocrite to speak against injustice in faraway land when there are still injustice in your own country. Shame on you, Bu.